Nasab seperti matahari. Di siang hari, matahari di siang hari. Ada yang meragukan? Matahari di siang hari? Orang yang sakit mata, orang yang buta, yang meragukan itu. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Setelah menggegerkan jagat maya bahwa nasab Ba'alawi sebagai induk datuk para habib di Indonesia, kini bermunculan beberapa narasi sebagai doktrin para habib untuk menyesatkan umat Islam Indonesia. Para habib itu mengaitkan eksistensi mereka dengan keimanan, ada yang mengancam dengan neraka, bahkan ada pula yang mengatakan seorang muslim dapat menjadi kufur hanya karena menyaksikan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah sangat jelas, mereka yang mengaku turunan Nabi secara ilmiah tidak terkonfirmasi nasab mereka menyambung kepada Rasulullah. Mereka tetap berdalih dengan mengungkapkan narasi bahwa nasab para Habib Ba'alawi sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jika di siang hari dalam keadaan matahari terang benderang, ada orang yang tidak bisa melihat, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak buta, maka ia sedang sakit mata. Dari berbagai narasi di atas, Kiai Haji Imaduddin Ustman menimpali perkataan mereka dengan ungkapan nasab para Habib Ba'alawi bagaikan gurun Sahara di malam likuran, tiada bulan tiada bintang. Jika ada orang yang mengatakan malam likuran itu terang benderang, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak sedang bermimpi melihat matahari, maka dia bagaikan katak dalam tempurung yang di dalamnya diletakkan lampu 150 watt. Dari tesis Kiai Haji Imaduddin, terungkap fakta bahwa nasab Ba'alawi terputus periwayatannya selama 550 tahun. Artinya, sejak Ahmad bin Isa wafat dan setelah 550 tahun, baru ada penyebutan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara ulama-ulama nasab sebelumnya tidak pernah ada satupun yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad. Penyebutan nama Ubaidillah tersebut sebagai anak Ahmad tiba-tiba ada setelah 550 tahun. Namun setelah diteliti, ternyata banyak bermasalah karena nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa hanya ditulis oleh turunan Ba'alawi sendiri dan orang yang ada kaitannya dengan Ba'alawi saja, baik kolega maupun sebagai murid. Kiai Haji Imaduddin menunjukkan beberapa contoh ulama-ulama yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, terutama mereka yang mempunyai hubungan emosional dengan kelompok Ba'alawi. Pertama, Habib Ali As-Sakron. Habib Ali As-Sakron, wafat 895 Hijriah, adalah orang pertama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Habib Ali As-Sakron adalah keturunan langsung dari Ubaidillah. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Abu Bakar, bin Abdurrahman, bin Muhammad Mauladawillah, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad Fakih Mukodam, bin Ali, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Ali Halikisam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah. Habib Ali Al-Sakron berasumsi bahwa nama Abdullah bin Ahmad yang disebut dalam kitab Al-Jundi, wafat 730 Hijriah, adalah nama yang sama dengan leluhurnya yang bernama Ubaid bin Ahmad. Kedua, Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah, adalah seorang sufi yang juga seorang qodhi, salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi, bukan dari keluarga Ba'alawi. Dalam kitabnya, Riyadul Jannah fi Azkaril Qur'an wa Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi.
penyebutan nasab Ba'alawi oleh An-Nabhani ini kemudian banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji. Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang detail tentang nasab Ba'alawi atau karena hal lain? Misal, karena ia punya guru, teman atau kolega dari Ba'alawi. Hal ini juga tak luput dari hasil telaah Kiai Haji Imaduddin Ustman. Ternyata Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia bergaul dengan sebagian mereka yang penuh akhlak mulia. Selain itu, Syekh Yusuf An-Nabhani juga hanya menemukan dari kitab-kitab karya Ba'alawi yang menurutnya penuh dengan petunjuk. Di samping itu, Syekh Yusuf An-Nabhani juga saling berkirim surat dengan mereka dan mendapat balasan dengan bahasa yang penuh kelembutan dan ketawaduan. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'alawi bukan karena penelitiannya, tetapi dari hal lain selain itu. Dapat ditambahkan pula bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya seorang Ba'alawi bernama Habib Zainal Abidin Jamalul Lail. Habib tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Ruhatul Arwah Bait Zikril Fatah dan hasyiahnya. Jika Syekh Yusuf An-Nabhani berasumsi bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih ketika hanya dilihat dari akhlak para Ba'alawi yang baik, maka demikian pula sebaliknya, tidak salah juga jika ada orang yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batil, karena orang tersebut menjumpai orang yang mengaku cucu Nabi dari kalangan Ba'alawi yang akhlaknya tidak baik, walau tanpa penelitian sekalipun. Dari itu, Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan bahwa yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang sahihnya nasab Ba'alawi tersebut hanyalah masuk dalam bab husnuzon saja. Kepada yang ada waktu untuk menelaah, silahkan menelaah kitab Syekh Yusuf An-Nabhani, Riyadul Jannah fi Azkaril Qur'an wa Sunnah, halaman 23-24. Ditambah dalam biografinya, disebutkan mempunyai 2 guru dari turunan Ba'alawi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Alatas dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Ketiga, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut silsilah Ba'alawi sampai kepada Rasulullah. Benarkah demikian? Dalam kitabnya, Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar menyebutkan sanad Lubsul Hirqoh, yaitu tanda ijazah dalam tarikat, dengan menyematkan semacam kain kepada seorang murid. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa salah satu sanad dalam Lubsul Hirqoh yang dimilikinya adalah dari Imam Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad itu bertaut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jaili, Al-Jailani, Al-Rifai, Al-Suhrawardi, dan lain-lain. Di dalam kitab itu pula, Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus bahwa ia memiliki sanad Lubsul Hirqah yang menyambung kepada Rasul melalui ayahnya terus ke kakeknya sampai kepada Rasul. Lihat kitab Al-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 212-213. Jadi, Ibnu Hajar tidak menetapkan bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia hanya mengutip ucapan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Keempat, Murtado Az-Zabidi. Salah satu andalan pembela nasab Ba'alawi adalah kitab Ar-Raudul Jali yang dikarang oleh Syekh Murtado Az-Zabidi. Dikatakan bahwa seorang ulama besar, pengarang kitab syarah Ihya Ulumuddin, telah menetapkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah demikian? Syekh Murtado Az-Zabidi
mengarang kitab Ar-Raudul Jali atas perintah gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Lihat Ar-Raudul Jali halaman 13, ketika ia diperintahkan itu, ia masih berumur 20 tahun, lihat halaman 12. Dikatakan oleh Muhaqqiq Syekh Arif Abdul Ghani bahwa ketika itu Habib Al-Idrus tersebut datang menemui Az-Zabidi di Taif tahun 1166 Hijriah dan tinggal di sana selama 6 bulan. Lihat halaman 16. Dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan nasab itu sejatinya adalah pesanan gurunya, dan bahan-bahan penulisan tentang Ba'alawi pun kemungkinan besar berasal dari riwayat gurunya tersebut. Jadi, bila itu menjadi dalil bahwa seorang ulama besar yang bernama Az-Zabidi mengesahkan nasab Ba'alawi pun menjadi rancu, apakah benar bahwa Az-Zabidi menulis sesuai keilmuannya pada saat itu atau sesuai data yang disiapkan gurunya tersebut? Kelima, Syekh Mahdi Ar-Rojai. Syekh Mahdi Ar-Rojai adalah ulama kontemporer, salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam kitabnya Al-Muqibun, ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Bahkan, beberapa hari yang lalu, ia mengirimkan selembar surat yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Ahmad bin Isa. Syekh Mahdi Ar-Rojai adalah ulama nasab yang bekerja di Yayasan Nasab yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi Al-Najafi, wafat 1411 Hijriah. Kiai Imaduddin Utsman pun meneliti dari mana Syekh Mahdi Ar-Rojai mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitabnya Al-Muqibun, ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Maka Kiai Imaduddin Utsman mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Rojai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahzibu Hadaikil Albab, karya Al-Amili, wafat 1138 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dalam kitab-kitab itu, nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Rojai membuat footnote bahwa Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Syekh Al-Mar'ashi, nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi Al-Najafi. Ia adalah murid dari seorang Habib, keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, wafat 1350 Hijriah, pengarang kitab Al-Atbul Jamil. Lihat kitab Tahzib halaman 278. Itulah beberapa bukti di mana ulama-ulama yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, semuanya ada hubungan emosional dengan kelompok Ba'alawi. Sebelum Kiai Haji Imaduddin Utsman mengakhiri tanggapannya, beliau menyampaikan beberapa hal penting terkait pernyataan sebagian kalangan bahwa signifikansi konfirmasi kitab nasab sezaman tidak diperlukan. Dan persyaratan konfirmasi kitab sezaman yang ditulis dalam kitab beliau dianggap menyalahi para ahli nasab. Dari itu, Kiai Haji Imaduddin Utsman membantah hal tersebut berdasarkan ucapan seorang ahli nasab yang masih hidup dari Hijaz, Said Ibrahim bin Mansur. Dalam kitabnya, Al-Ifadah menyatakan adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang-orang belakangan ini dari kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar karena kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Al-Ifadah 56. Hal ini Said Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Makkah
tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini yang ia simpulkan berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus. Padahal kaum Tabariyah sudah dikenal sejak abad ke-14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyurannya sudah istifadah. Bahkan sebagian ulama, misalnya Qodhi Ja'far Libani Makki menyatakan nasabnya telah qoti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kitab Al-Hadits Syujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti, ternyata kemasyuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua. Bahkan kaum Tabarin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Sementara pada abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, nasab ini majhul. Sama peristiwanya seperti nasab Ba'alawi.